Kan udah saya buat sesi tugas ya kemarin ya, yang FEB. Saya sebenarnya kalau kuliah ini tuh lebih senang luring sebenarnya. Saya set dulu ya. Udah sampai sini ya. Punten dulu. Yang mana nih? Oh ya, ini kan udah ya kemarin ya. Ini udah. Udah ya. Yang kemarin yang dikasih PR sama saya yang mana ya, Mbak? Halo, halo, Yang halo. slide paling bawah, Ibu. Yang paling bawah ya. Ini ya. Yang ini ya. Yang 6 soal itu. Yang ini udah belum? Itu sudah, Ibu. Kan satu tiga empatnya di papan tulis. Nomor 2-nya Ibu kemarin suruh Satu, ngerjain. tiga, empatnya sudah ya? Iya. Terus sama kami Oke, ngerjain yang bawahnya itu, Ibu. Bawah-bawahnya. oke baik. Boleh nggak kalian tayangkan dulu siapa yang presentasi nomor satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, satu, satu dulu deh. Satu dulu. Oke, silakan siapa? Nomor satu yang ini. Nah, ini udah saya kerjain nih sebenarnya di bawah. Ya, siapa? Silakan. Nomor satu dulu. Yuk, ayo nomor satu dulu. Silakan siapa yang mau. Halo, Saya boleh, Ibu. boleh silakan. Ya, saya izin menjelaskan, Bu. Di sini kan A, B sama dengan misalkan A, B dan X bilangan bulat dengan A dan B tidak boleh sama dengan nol. Lalu dibuktikan yang pertama itu kan A, B sama dengan A, min B sama dengan A, B plus AX. Maka dibuktikan akan ditunjukkan saya A sama dengan A, min B dan akan dibuktikan si A, B sama dengan A, B plus AX. Nah, kita misalkan si A, B-nya itu D1, terus A, min B-nya D2, lalu A, B plus AX-nya D3. Lalu akan ditunjukkan yang pertama saya akan menunjukkan si A, B sama dengan A, min B. Jadi kan tadi A, B-nya itu D1. Berarti D1 D1 dapat dibagi A dan D1 dapat dibagi B. Lalu D1 dapat dibagi A dan D1 dapat dibagi min B. Berarti kan sama dengan D1 dapat dibagi A, min B. Nah, tadi A, min B-nya itu kan si D2-nya. Lalu eh, akan dibuktikan si A min B-nya ini dibuktikan ke A, B. Tadi A, min B, B-nya itu sebenarnya D2. D2 akan D2 dapat dibagi A dan D2 dapat dibagi min B. D2 dapat dibagi A dan D2 dapat dibagi B. Lalu di sini kan sama ya D2, maka D2 dapat dibagi A, B. Tadi A, B-nya itu D1. Jadi D1 sama dengan D2. Lalu saya ngebuktiin si A, B-nya itu ke A, B plus AX atau D1 ke D3-nya. Pertama saya buktiin dulu si A, B-nya sama dengan D1. Berarti D1 dapat dibagi A, lalu D1 dapat dibagi B,
D1 dapat dibagi AX, D1 dapat dibagi B. Terus D1-nya dapat dibagi A dan D1-nya dikalikan si AX-nya itu berarti D1 dapat dibagi B plus AX. Jadinya D1 dapat dibagi A dan B plus AX sama dengan A plus BAX ini kan tadi D3. Lalu saya ngebuktiin A, B plus AX itu D3, berarti D3 dapat dibagi A, lalu D3 dapat dibagi B plus AX. Di sini hasilnya kan D3 dapat dibagi min X. Lalu D3 itu dapat dibagi B plus AX dikurang si AX-nya ini. Berarti dapat B-nya aja. Berarti D3 dapat dibagi A, B sama dengan satu. Harusnya di sini ada D3 dapat dibagi A-nya, Bu. Tapi saya lupa tulis. Jadi si D1-nya itu dapat dibagi, eh, jadi D1 sama dengan D3. Jadi terbukti si A, B sama dengan A, min B dan sama dengan A, B plus AX. Seperti itu, Ibu. Oke, Mbak dibesarin dulu dong. Dibesarin tadi Mbak, besarin ke bawah ya. Ya, terus lagi ke bawah. Terus lagi saya mau lihat yang D1 sama dengan D2. Oke. Ya, oke. Makasih, stop. Ini oh, terus lagi ke bawah, Mbak. Terus lagi ke bawah. Terus ya, stop. Mbak, ini apa sih nih, Mbak? Saya nggak kelihatan. Yang mana, Ibu? Nih yang saya biru. Lingkarin biru. D3 bisa membagi apa nih? Saya D3 bisa membagi AX, Ibu. Oh, baik. Dapat dari mana ini? Siva dapat dari mana? Saya ituin, Bu. Si biar bisa ngilangin si AX-nya itu, Ibu. Iya, tapi dapat D3 bisa membagi AX, dapatnya dari mana nih? Dari yang mana dikaliin X-nya? Siva, punten. Dari sini nih, Siva. Cuma Nih, itu ya, nulisnya jangan langsung begini ya, ke bawah aja ya. Biar kelihatan bahwa D3 iya, bisa Ibu. membagi AX gitu ya. Terus dikurangi, ini benar. Oke, makasih ya. Betul Ya, ya? baik, Ibu. Terima kasih juga, Oke, Ibu. Oke, lanjut nomor berikutnya. Saya mau coba presentasi nomor 2, Bu. Ya, Ramji, silakan Ramji. Baik. Saya izin menjelaskan ya, Bu ya. Ya, silakan. Jadi di soal itu kita disuruh membuktikan A, B, C atau dalam kurung A, B, C sama dengan A, dalam kurung B, C sama dengan A, B, C. Di sini saya misalkan dulu yang dalam kurung A, B lalu C itu D1, lalu yang A, dalam kurung B, C sama dengan D2 dan A, B, C-nya D3. Pertama-tama sini akan ditunjukkan D1 itu sama dengan D3. Kan diperoleh ya. Dalam kurung A, B, C-nya itu sama dengan D1, maka D1 habis membagi A, B dan D1 habis membagi C. Menurut teorema di sini kita bisa pisah bentuknya. Jadi D1 habis membagi A, lalu D1 habis membagi B, dan D1 habis membagi C. Habis itu bisa kita gabungkan lagi menurut teorema. Jadi maka didapat D1 habis membagi A, B, C yang sama dengan D3. Maka D1 habis membagi D3. Selanjutnya dibuktikan lagi secara terbalik gitu dari D3 ke D1. Ini tuliskan A, B, C sama dengan D3. Maka D3 habis membagi A, lalu D3 habis membagi B, dan D3 habis membagi C.
Lalu yang A, B-nya bisa kita satuin, maka didapat D3 habis membagi A, B dan D3 habis membagi C. Maka didapat D3 habis membagi D1. Maka didapat di sini diperoleh kesimpulan karena D1 habis membagi D3 dan D3 habis membagi D1 itu sudah terdapat di teorema, maka D1 sama dengan D3 atau A, B, C sama dengan A, B, C. Lalu yang kedua akan ditunjukkan D2 sama dengan D3. Bisa kita tulis ulang lagi D2-nya yaitu A, dalam kurung B, C, maka didapat D2 habis membagi A dan D2 habis membagi B, C. Nah, bisa kita pisah lagi yaitu maka didapat D2 habis membagi A, lalu D2 habis membagi B, dan D2 habis membagi C. Maka diperoleh D2 habis membagi A, B, C atau D2 habis membagi D3. Selanjutnya dibuktikan lagi secara terbalik yaitu dari D3 ke D2. Maka bisa kita tulis ulang. D3-nya itu A, B, C. Maka diperoleh D3-nya itu habis membagi A, D3 habis membagi B, dan D3 habis membagi C. Habis itu bisa kita gabungin yang B sama C-nya. Maka didapat D3 habis membagi A dan D3 habis membagi B sama C. Maka diperoleh D3 habis membagi A, dalam kurung B, C atau sama dengan D2. Maka D3 habis membagi D2 juga. Maka diperoleh kesimpulan di sini D2 habis membagi D3 dan D3 habis membagi D2. Nah, menurut teorema maka D2 sama dengan D3 atau A, dalam kurung B, C itu sama dengan A, B, C. Jadi terbukti dari yang persamaan 1 sama 2 tadi, D1 sama dengan D2 dan sama dengan D3 atau bisa kita tulis juga yang dalam kurung A, B, C sama dengan A, dalam kurung B, C sama dengan A, B, C. Maka terbukti. Oke. Betul ini Ramji, makasih ya. Teman-teman yang lain Terima kasih, Bu. udah baca. Ya, makasih Ramji, ini betul. Oke, lanjut. Udah pinter-pinter ya. Nomor berapa nih? Yang nomor 3. Oke, silakan nomor 3 sama nomor 4 ya. Jika FEBAB sama dengan 1, C bisa membagi A plus B, maka FEBAC sama dengan BC sama dengan 1. Oke, silakan siapa? Nanti satunya nggak tahu ya, kayak yang tadi. Saya misalkan dulu AC-nya sama dengan D, BC-nya sama dengan D1. Nanti buktikan bahwa D sama dengan 1, D1-nya juga sama dengan 1. Silakan siapa? Tadi saya lihat punya Ramji udah ada tuh di bagian bawah. Yang lain? Ayo, ayo Mbak, salah nggak apa-apa nanti diperbaiki. Jadi saya tahu belum paham nanti saya jelasin lagi. Ayo silakan. Ayo, tadi Ramji. Yang lain? Ayo Mbak. Ayo siapa? Ayo dong. Nanti kalau salah saya perbaiki. Siapa? Nur Hidayat? Nur? Halo? Halo Bu, ya Yuk. bentar Bu, buka file dulu. Habis ini Jakia ya, Jakia yang nomor 4. Halo, Jakia ya, nomor 4 ya.
Yuk, siapa? Oke, silakan. Oke, Oke, gini deh. yang Tadi nomor 3. nomor berapa Di ini? sini ini Bu yang nomor 3 ini kan ya. Mana, Nur? Ya, yang ini coba, Nur. Gimana? Kan di soal itu jika FVB AB itu sama dengan 1 dan C dapat memiliki A plus B, maka FVB AC sama dengan FVB BC dan sama dengan 1. Yang pertama itu kan berarti mau harus ditunjukkan AC sama dengan FVB AC itu sama dengan 1. Berarti kan A, B sama dengan 1 seperti yang ada diketahui di soal. Berarti bisa dari ada X, Y elemen Z di mana ditunjukkan AX plus B sama dengan 1. Terus diketahui juga tadi C itu dapat membagi A plus B. Maka di sini saya pakai kontor K, berarti K itu dapat K elemen Z di mana A plus B sama dengan CK. Nah, CK ini kan saya mau ituin si membuktikan AC sama dengan 1 dulu. Berarti saya A plus B ini kan bisa dimodifikasi jadi A-nya itu sebenarnya CK min B, atau kalau kita mau di B berarti CK min A. Nah, di sini kan berarti AX plus B sama dengan 1 gitu ya Bu, yang ketahui sama FVB AB sama dengan 1. Berarti AX ditambah sama CK min A, saya masukin dari yang bagian B-nya, saya mengganti B-nya karena buat ada kontor C. Berarti AX ditambah CK min A kali Y sama dengan 1. Berarti AX ditambah sama CKY dikurang sama AY. Ini didistributifin Y-nya ke dalam. Terus baru ini dikeluarin gitu. Bukan AX sama AY kan sama-sama A gitu ya. A-nya bisa difaktorkan berarti A dikali X min Y ditambah sama C dikali sama KY sama dengan 1. Nah, ini mungkin kurang lengkap. Harusnya P dan Q-nya itu untuk suatu bilangan P-nya itu sama dengan X min Y dan Q-nya itu sama dengan KY, yang dimana itu elemen Z saya lupa tambahin di sebelahnya, sehingga AP plus CQ itu sama dengan 1, berarti FVB AC itu sama dengan 1, nilainya terbukti. Terus Bentar dulu, saya bentar, Nur. Nur, bentar, aku mau tanya dulu, Nur. ya Ini Bu, kok dari AP ditambah ceki sama dengan 1, maka FEBAC sama dengan 1, Nur. kenapa Bu? Ini nih AP AP ditambah-tambah ceki sama dengan 1, maka FEBAC sama dengan 1. Kenapa, Nur? hmm, Kenapa? hmm, sebentar Bu. Mungkin saya menunjukkan ininya di apa namanya? Kan di situ tadi saya A, B itu kan pakai eh, kantor ada X, Y. Nah, ini kan berarti membentuk P sama Q-nya kan berarti untuk suatu elemen baru Z gitu Bu. Berarti kan persamaannya bisa disamakan sama AX plus B sama dengan 1. Berarti kan kalau AP plus CQ sama dengan 1 itu bisa di diasumsikan sama FVB AC sama dengan 1. Kalau nggak salah kemarin juga kalau semisal suatu FVB itu kan bisa bisa dikontorkan sama variabel-variabel barunya gitu Bu. Begitu juga Bu alasannya gitu. Seingat saya sih begitu. Kalau salah Bu. Asalnya tuh karena teoremanya tuh kalau yang ini bolak-balik kan. Kalau D dari misalnya AP tambah CQ sama dengan D, maka FEBAC sama dengan D nggak bisa. Tapi kalau misalnya
FEBAB sama dengan 1, jika dan hanya jika ada X anggota bilangan bulat sedemikian hingga AX tambah BY sama dengan 1. Jadi ini karena teoremanya berlaku gitu. Karena teoremanya memang bunyinya bolak-balik. Jadi kalau 1 jadi bisa langsung jadiin FEB. Gitu Nur. Ya. Oh, teorema yang kemarin di papan ya Bu ya? Iya. Lanjut. Oke Bu, terima kasih. Lanjut Bu, untuk Lanjut. nomor 2 saya mau nunjukin kan harus FEBBC sama dengan 1. Hmm. Saya pakai yang diketahui tadi dalam soal FEBAB sama dengan 1. Saya pakai kontor ada X, Y, elemen Z sama dengan berarti yang dimana AX plus B sama dengan 1. Saya dapat membagi A plus B berarti saya pakai K elemen Z yang dimana A plus B itu sama dengan CK. Berarti kan ini tadi kan kita udah mau membuktikan AC ya, berarti sekarang kita membuktikan BC, FEB BC, BC maksudnya. Berarti yang harus kita modelkan itu berarti yang dipindahkan itu bagian B-nya. Berarti kan A sama dengan CK min B. Berarti kan substitusi ke dalam AX plus B sama dengan 1. Berarti A-nya diganti dengan CK min B, X ditambah B plus sama dengan 1. Berarti CKX min BX plus BY sama dengan 1. Berarti kan C-nya itu kan dikali KX ditambah sama ini bisa di apa namanya? Bisa dimasukkan. Berarti eh, B dikali X min Y sama dengan 1. Berarti Q CX itu sebagai Q, P, X min Y itu sebagai P. Berarti CQ plus BP sama dengan 1, berarti B dapat membagi C sama dengan 1. Gitu Bu. Berarti dapat disimpulkan bahwa FEBAC sama dengan FEBBC sama dengan 1. Gitu. Sebenarnya tadi ini bekerjanya sama dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Nur di atas ya. Oke. Makasih ya. Ada cara lain nggak? Kalau saya pakai cara ini, mungkin teman-teman yang lain menemukan cara yang lain. Ya, mangga aja silakan. Yang lain Yap. siapa yang mau mengerjakan yang lain? Ada cara yang lain nggak? Oke. Ada cara yang lain? Ada ya? Sebenarnya ada ya. Saya perbolehkan cara lain asal logikanya betul ya. Nomor berikutnya, saya lihat tadi Nur udah juga ya nyelesainnya. Ya, ini nih, nomor 4. Jika FEBAB sama dengan D dan B sama dengan AK tambah R, maka FEBAB sama dengan FEBA. Siapa? Silakan. Lain, Zakia. Baik Ibu, saya mau minta tolong Syifa untuk share screen. Sarin, Mbak. Jadi untuk nomor soal 4, jika A, B sama dengan D dan D sama dengan AC plus R, maka A, B sama dengan A, R. Jadi saya misalkan yang A, B sama dengan D1, jadi D1 habis membagi A dan D1 habis membagi D. D1 habis membagi A, menjadi terdapat S elemen Z dengan yang sehingga A sama dengan D1S. Yang kedua, D1 habis membagi D menjadi terdapat T elemen Z sedemikian sehingga B sama dengan D1T. Terus kemudian saya substitusi untuk yang B sama dengan AC ditambah R, sehingga R sama dengan B dikurang AC, R
sama dengan B-nya itu disubstitusi yang tadi yang D1T dikurang A-nya menjadi D1S I. Maka R sama dengan D1 dikali T min SI. R sama dengan D1 T min SI itu saya ganti ini jadi R. Jadi D1 M. Untuk suatu M, T min SI elemen Z. Sehingga didapat D1 habis membagi R. Kemudian yang kedua yang saya misalkan A, R sama dengan D2, sehingga D2 habis membagi A dan D2 habis membagi R. D2 habis membagi A, sehingga terdapat U elemen Z. Demikian sehingga A sama dengan D2 U. Eh, kemudian D2 habis membagi R, menjadi terdapat Pi elemen Z. Demikian sehingga R sama dengan D2 Pi. Kemudian saya masukkan lagi untuk substitusi B sama dengan API ditambah F, B sama dengan A-nya menjadi D2 U Pi ditambah R-nya menjadi D2 Pi. Sehingga B sama dengan D2 dikali U Pi ditambah V. Di mana P-nya itu saya ubah menjadi M, jadi B sama dengan D2 dikali M untuk suatu M sama dengan U Pi ditambah V elemen Z. Sehingga didapat D2 habis membagi B. Kemudian kan di soal A, yang dicari itu A, B sama dengan A, R. Jadi saya menambahkan A menjadi di kedua sisinya D1 habis bagi A, D1 dia habis bagi R. Kemudian D2 habis dibagi A, D2 habis dibagi B. Sehingga D1 habis membagi A, R, dan D2 habis membagi A, B. Di mana A, R itu tadi D sama dengan D2, dan A, B itu sama dengan D1. Sehingga D1 harus membagi D2, dan D2 habis membagi D1. Maka D1 sama dengan D2 atau A, B sama dengan A, R. Jadi sehingga terbukti jika A, B sama dengan D dan B sama dengan A ditambah R, maka A, B sama dengan A, R. Bentar ya, jangan dipindahin dulu. Mbak, ini kan jalannya begini ya. Jadi kamu punya dua. Bentar. Jadi kalau dari sini nih, kamu dapatnya yang ini nih. Nih, D1 bisa membagi R, D1 bisa bagi A, D1 bagi R. D1 bisa membagi FBAR, kemudian D1 bisa membagi D2. D2 bisa bagi A, D2 bisa bagi A. PBAB ya. Jadi D2. Ini enggak sama ya, semuanya dihapus ya. Ini nih Mbak. Terus baru disimpulkan ini. Salahnya di sini aja sih Mbak. Ya. Jadi salah satunya aja. Ya, cara ini nulisnya nih, ini yang ini dihapus nih. Sama dengan kan kita belum tahu deh sama apa tidak. Ya. Oke. Makasih Mbak Jakia. Ibu. Ditutup Mbak. Oke, lanjut. Kalau udah itu nanti saya jelasin yang persamaan Deopanti ya. Udah bisa semua nih, udah pinter-pinter nih ya. Nomor 5. Satu lagi nomor 5. Nomor 3 buat kamu aja. Ya. Satu lagi siapa nomor 5? Chelsea. Chelsea. Silakan Mbak. Iya, Ibu. Nomor 5 Mbak. Oh iya, baik. Saya izin share screen, Ibu.
Baik, di sini yang nomor 5, jika A, B itu sama dengan 1, maka A, B sama dengan A pangkat 3, B kuadrat sama dengan 1. Bukti, dimisalkan A, B sama dengan D1, D1 itu sama dengan 1, dan A pangkat 3, B kuadrat itu sama dengan D2. Kemudian yang pertama itu dibuktikan bahwa D2 sama dengan 1. Yang pertama, A pangkat 3, B kuadrat itu sama dengan D2. Sehingga D2 habis membagi A pangkat 3 dan D2 juga habis membagi B kuadrat. Kemudian itu berarti D2 juga habis membagi A, sehingga D2 habis membagi A dan D2 habis membagi B, sehingga D2 habis membagi A, B, yang diketahui A, B itu adalah 1. Kemudian A, B itu sama dengan D1. D1 habis membagi A dan D1 habis membagi B. Em, Itu berarti D1 juga habis membagi A pangkat 3 dan B kuadrat. Sehingga D1 habis membagi A pangkat 3 dan D1 habis membagi B kuadrat. Kita ketahui di sini bahwa D1 itu sama dengan 1 sehingga 1 itu habis membagi A pangkat 3 dan 1 habis membagi B kuadrat. Sehingga 1 habis membagi A pangkat 3, B kuadrat sama dengan D2. Sehingga kita ketahui D2 itu habis membagi 1, 1 habis membagi D2, sehingga D2 sama dengan 1. Sehingga terbukti D1 sama dengan D2 sama dengan 1, atau A, B sama dengan A pangkat 3, B kuadrat sama dengan 1. Mohon maaf Ibu, sepertinya em, oh, mic Ibu belum dinyalakan. Ini lomba A pangkat 3, B pangkat 4. FVBI sama dengan D2. D2 bisa membagi A pangkat 3. D2 bisa membagi B kuadrat. Pertanyaannya, kalau D2 bisa membagi B kuadrat, apakah D2 juga bisa membagi B? Ini loh pertanyaan yang di sini. Ini yang masih meragukan nih. Ini perlu ditunjukkan. Gitu. Yang meragukan nih dari sini kemari. Kalau D2 bisa membagi A pangkat 3, apakah D2 bisa membagi A? Gitu. Kalau begini kan, ini dulu yang bertanyakan, Mbak. Cari counter example-nya ya. Coba kita kerjain bareng-bareng. Stop dulu ya, Mbak. Baik Ibu. Ini nih. Pertanyaan. Counter example kalau misalnya memang tadi sih saya saya kepengennya yang nomor 5 yang ini nih. Jika A sama dengan Becky ditambah R, maka FVBAB sama dengan FVBBR.
Tapi kamu ngerjainnya yang ini ya. Hmm. Ini kayaknya jangan banyak-banyak kali ya. Buktinya. Bukti dulu ya. Kalau saya punya ini, saya punya ini ya. Hmm. Kalau ini saya bikinnya yang sederhana tapi logikanya nanti sama ya. Saya buat dulu apa namanya ininya yang sederhana aja. Karena sampai pangkat 3 kan jalannya agak panjang. Saya buat pangkat 2 B pangkat 2 gitu ya. Ini saya kuadratin ya. Ini dua-duanya saya kuadratin, maka saya dapat gini nih. Tadi jalannya sama kayak punya Nur. Gitu. Saya dapat A kuadrat B kuadrat ya. Saya kali ini A kuadrat, X kuadrat, tambah AX, dua apa nih? Itu ya. Dalam pikiran saya ngerjainnya gini ya. Dari sini tuh saya udah dapat FVB A kuadrat nggak bisa ya. Saya bisa nih bikin nih. Ini B kuadratnya udah ada nih. B kuadrat udah ada, tapi ini saya bentuk jadi A-nya yang dikeluarin sama saya. Jadi tambah 2X. Ini nih. Tambah B kuadrat. B kuadrat C kuadrat. Jadi kan udah dikerjakan sama Nur ini jika hanya jika. Jadi saya dapat FVB A, B kuadrat sama dengan 1. Sekarang saya mau usahakan supaya ininya jadi A kuadrat ya. B kuadratnya tetap jadi A kuadrat B kuadrat. Kita coba lagi ya. Dari sini saya dapat nih. B kuadrat kan sama dengan 1 ya. Banyak. Maka saya bentukin aja ada PQ. Tadi bilangan bulat ya. Ya, saya punya AP tambah D kuadrat I dengan 1. Saya kuadratin nih. Saya punya, maaf, saya hapus dulu. Saya
Saya punya A kuadrat dan 2A saya punya P pangkat 4 ya. I kuadrat. Nah, saya kan butuhnya A kuadrat B kuadrat, A kuadratnya aman. Saya jadi X ya. Tambah B kuadratnya saya keluarin. AB 2 tambah B kuadrat B kuadrat. Bisa ya, jangan diganti dulu deh, biar kita gantinya bareng-bareng. Kuadrat. A kuadrat. T ya. Tambah kuadrat S ya. Sama dengan 1. Nanti di sini kamu dikasih tahu ya untuk suatu kasih tahu untuk suatu P itu sama dengan P kuadrat. Ya. S-nya itu juga dikasih tahu. Itu AP I tambah B kuadrat. Oh, bilangan ini. Kemudian ini dapat 1 nih, jadi A kuadrat. Nah, kalau tadi, ini kan tadi soalnya saya rubah supaya A kuadrat. Maaf. Supaya A kuadrat, supaya ada jalannya nggak terlalu panjang ya jalannya tadi ya. Untuk mendapatkan soal yang tadi, terus lagi aja jalan. Seperti ini. Kalau yang tadi dikerjakan oleh Chelsea, itu masih ada pertanyaan ya. Kalau dia bisa membagi A kuadrat, apakah dia bisa membagi A? Itu ya. Lanjut terus. Oke. Saya jelasin ini dulu persamaan Diophantine. Terus sudah itu lanjut minggu depan. Saya kasih PPT-nya. 10 menit aja. 10 menit kamu langsung siap-siap untuk kuis ya. Ada yang datang namanya Suharno. Saya sih manggilnya biasanya Ano. Ano dulu itu apa? Alumni matematik juga. Nanti yang akan ngawas ya. Ano mahasiswa saya di S. Ini saya kirim PPT-nya. Yang tadi saya kerjakan ya. Kalau ini apa ini kamu ini aja deh belajar dulu untuk ini ya Mbak. Halo? Halo, untuk belajar Ya, kuis Ibu. dulu ya. Jam 10 ya. Kamu kuis jam 10 kan ya? Baik, Ibu. Ya, Ibu, Ya. betul. Ya, kamu belajar dulu kuis. Soalnya nanti ada 3, kamu kerjain 1 jam. Nanti Ano yang akan ngawas ya. Dia udah siap-siap sedang menuju ke matematika. Ya. Sampai ketemu lagi ya minggu depan ya. Saya maunya luring ya, Pak. Halo, Baik, Ibu, nanti dicarikan ruangannya, Ibu. Mas ya. Baik. Baik, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu.